Oke, set. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung tempat teman-teman semua nonton ini kapan ya. Jadi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini materi kuliah lanjutan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, baik untuk adik-adik mahasiswa kelas SI 5A, SI 5B maupun untuk teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Ya, jadi welcome di kelas pemrograman aplikasi bergerak dari Universitas Multidata Palembang. Nah, uh, malam hari ini ketahuan nih ya ngerekodnya malam ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kerjain sebelumnya ya. Kalau kita lihat ke belakang di channel YouTube ya, di youtube.com/AHM Parisi, jangan lupa like, subscribe ya. Nah, di video terakhir itu materinya adalah tentang implicit intent ya. Jadi materi kita kali ini adalah input control. Nah, ini juga kita kaitkan dengan materi sebelumnya yang kita pernah pelajarin tentang explicit intent ya. Jadi masih terkait nih dengan materi sebelumnya, tapi kita akan fokusnya di input control. Nah, apa yang akan kita buat? Kita sebenarnya pengennya ngikutin materi dari Google Code Lab, cuman coba kita lakukan improvisasi sedikit ya dari materi ini. Kita akan membuat sesuatu seperti ini, tapi dengan pola yang sudah coba saya konsepin sebelumnya kayak gini. Ya ini pakai balsamik bikinnya ya. Jadi kita akan bikin semacam formulir pendaftaran, ya anggap saja nih formulir pendaftaran lomba programming gitu ya. Nanti kita akan isi dengan nama, ya jenis kelamin, nomor WhatsApp, alamat, password, dan nomor PIN. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa hal yang nanti akan memberikan input control yang berbeda-beda. Seperti nama, dia input tipenya hanya teks, ya. Radio button seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya pada materi linear layout ya. Kita sudah kenalan juga nih sama radio button, dimana kalau bikin radio button pasti kita akan menggunakan radio group juga. Kemudian bagian ini nomor WhatsApp ya. Input ini akan berisi nomor handphone. Jadi dia tidak akan menyediakan keypad-nya itu dengan teks ya, tapi dia akan fokus dengan angka saja. Nah, alamat ini nanti kita akan bikin dia multi-line. Jadi misalnya alamatnya panjang, itu dia bisa 2 baris. Password itu akan memberikan tipe input ya berupa password ya. Nomor PIN itu juga akan tipenya mirip seperti password, tapi hanya berupa nomor dan seperti biasa ada button di bawahnya. Nah, dalam kasus ini kita boleh menggunakan beberapa jenis layout yang sudah kita pelajarin ya. Pada dasarnya sih kalau kita lihat kayak gini sebenarnya yang paling cocok adalah linear layout ya, karena dia linear ke bawah secara vertikal gitu. Tapi kalau mau pakai relatif ya silahkan saja ya. Tapi gini loh, kalau kita pakai relatif kita akan direpotkan dengan apa? Kita akan direpotkan dengan ya setiap kali kita menambahkan widget kita harus set dia below-nya siapa, above siapa, atau to right of siapa, atau to left of siapa gitu ya. Pak, kalau kita pakai linear layout bagaimana dengan yang ini? Apakah bisa seperti ini? Bisa saja ya. Bagaimana caranya? Kita bikin linear layout di dalam linear layout gitu, dan kita buat linear layout yang berada di dalam linear layout lainnya itu orientasinya horizontal, maka selesailah masalah itu gitu ya. Jadi kita akan coba sesuatu yang beda sekali ini, dan fokus materi kita itu adalah input controlnya. Yang di sebelah kanan ini berupa challenge ya. Saya akan berikan challenge kepada teman-teman bagaimana nanti ketika kita klik daftar, kemudian nanti nilai-nilai yang diisikan di sini akan masuk ke sebelahnya. Password sama PIN nggak diisi dong ya. Masa dipindahin ke sebelah, ketahuan dong gitu ya. Paling nanti ada tekan tombol konfirmasi, ini akan nyangkut dengan materi berikutnya, yaitu tentang alert dan picker gitu. Jadi ketika klik konfirmasi nanti muncul alert.
Misalnya, apakah Anda yakin dengan data yang telah diisikan? Ada pilihannya ya atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi materi kita berkelanjutan ya, dari yang pertemuan kali ini sampai ke pertemuan berikutnya ya. Oke teman-teman, apa nih yang mau kita kerjain? Kita mulai dari mana? Kita buka dulu Android Studio-nya ya. Silakan dibuka teman-teman Android Studio-nya, lalu kita bikin new project ya. Kita bikin empty activity seperti biasa. Kemudian sampai di sini kita kasih nama, misalnya nama aplikasinya itu input. Jangan, kita kasih nama judul kayak tadi ya, form lomba programming. Saya save-nya di folder Droid deh, nggak apa-apa ya. Ini juga otomatis udah. Jadi nggak perlu di copy paste kayak kita sebelum-sebelumnya ya. Ini language-nya Java, SDK minimumnya nggak saya ganti, juga tetap di API level 21 ya. Ini juga nggak kita pakai yang Android support library yang lama ya. Jadi biarin saja sisanya default, lalu kita klik finish. Oke, seperti biasa kita sedang bikin project-nya ya. Oke, tunggu sebentar. Air minum saya mana tadi ya? Aduh, udah habis sepertinya. Saya lupa tadi. Di sebelah sana. Nanti aja lah ya. Sebentar, masih loading seperti biasa nih. Ya, importing library, data segala macam, biarin aja dulu sampai selesai. Benar-benar selesai tuh. Ya, udah nggak ada loading lagi. Di sini juga ada diamond started successfully, udah beres. Maka kita akan langsung masuk ke layoutnya. Di sebelah sini ada, atau mau dicari dari resource layout ke activity_main.xml. Apakah kita langsung bikin 2 layout seperti ini? Enggak, karena pertemuan ini hanya bahas yang ini dulu. Ya, yang layout sebelah kiri aja dulu, biarin aja satu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita bikin yang ini, sekaligus masuk ke materi alert dan picker ya. Jadi kita coba siapkan layoutnya dengan seperti biasa, split. Ini saya geser ya. Ini saya zoom sedikit biar kelihatan ya. Seperti ini. Lalu ini kita ganti dengan linear layout seperti biasa. Dan kalau linear layout itu jangan lupa ada orientation, wajib ya. Di sini kita vertikalkan, kemudian saya biasanya kasih margin sebesar 16 dp misalnya ya. Dan ini text view-nya kita buang dulu, kita akan create dari 0 ya. Nah, kita akan create mulai dari yang paling atas, formulir pendaftaran lomba programming. Kita bikin sebuah text view ya. Kita bikin dia bebas sih, mau match parent atau wrap content boleh saja ya. Mau pakai match parent boleh, wrap content boleh ya. Saya kasih ID ya. Misalnya text view underscore judul, meskipun sebenarnya ini nggak diapa-apain ya, nggak dibuat juga nggak apa-apa ya. Teks ini formulir pendaftaran lomba programming ya. Misalnya ini mau diletakkan di bawahnya, maka boleh kita kasih apa? /n, ya, atau /n ya. /n, sorry, lupa saya ya. Kemudian kita kasih text size-nya dengan ukuran 20 sp misalnya ya. Kemudian kita boldkan dia, stylenya, text style kita kasih bold, lalu kita letakkan dia di tengah ya. Layout graffiti ya. Graffiti-nya dulu nih kita bikin dia center ya. Jadi maksudnya graffiti itu satu bagian text view itu ditengahin kayak alignment lah gitu. Kalau layout graffiti itu di layoutnya gitu. Misalnya kita bikin dia jadi center horizontal tuh ya. Oke, judulnya udah. Saya mau bikin misalnya kasih margin bottom sebesar 32 dp. Tuh, jadi nanti ke bawahnya ada jarak ya. Sekali lagi, jarak itu kadang-kadang perlu untuk mempercantik ya. Dan kalau berjarak biasanya bikin rindu ya, daripada ketemu terus nanti jadi nggak rindu lagi. Ya, tolong jangan dianggap bercanda, itu serius. Maksud saya sebaliknya ya, sorry.
Eh, nih, kita mulai dari sini. Ini ada sebuah edit text nama, ya. Kita bikin edit text di bawahnya. Edit text width-nya match parent kalau melihat gambar tadi. Tingginya wrap content, ya, jangan lupa ditutup dan kasih ID. Biasakan langsung kasih ID et_nama. Tuh, udah jadi. Kita kasih hint. Hint-nya adalah nama, ya. Kalau ukurannya kurang besar silakan dibesarkan, ya. Nama, ya, selesai tuh, kayak gitu aja kan, ya. Mau dibesarin silahkan, ya. Ini nggak usah dibesarin lah, biarin aja, ya. Kemudian, nah ini nih yang seru nih, yang berikutnya nih, ya. Yang ini kita pengen jenis kelaminnya sebelah kiri, lalu pria wanita ini sebelah kanan. Maka di sini kita bikin linear layout lagi, teman-teman, ya. Linear layout, ya. Kemudian linear layoutnya kita bikin lebarnya itu match parent, tingginya itu wrap content. Jadi tingginya wrap content saja, jangan dibuat match parent. Kalau dibuat match parent nanti besar dia sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah dia ambil semua bagiannya. Nah, ini ditutup, tagnya tag tertutup ya, teman-teman ya. Ya, sorry, tag terbuka maksud saya. Jadi kalau saya tutup, cek, nah nanti ada penutupnya tuh. Ya. Nah, ini linear layout di dalam linear layout gitu. Orientationnya kita kasih horizontal, sehingga nanti di dalam sini setiap kali kita membuat widget baru, dia akan tersusun secara horizontal. Misalnya kita buatlah sebuah text view di sini. Text view-nya misalnya wrap content saja, ya. Lalu nggak perlu dikasih ID juga kayaknya ya. Di sini kita kasih teksnya misalnya itu jenis kelamin gitu, ya. Kayaknya nggak sama ya ukurannya ya sama edit text di atasnya. Kita gedein aja sedikit, misalnya text size-nya kita jadikan berapa tuh, 17 sp kah. Nah itu kayaknya lebih seimbang, ya. Sama margin left-nya kayaknya boleh kita geser biar sejajar. Boleh dari text view-nya, boleh dari linear layout-nya, ya. Misalnya kalau mau dari linear layout-nya kita kasih margin left misalnya sebesar 6 dp tuh, udah sejajar belum, kelebihan ya. 3 deh, 3. Nah, 3 ya. Kayaknya udah lebih sejajar ya. Di sini jenis kelamin spasi titik 2 misalnya. Tuh. Dia udah ngambil satu tempat di sini, di sebelah kanannya ya. Kok di sebelah kanan? Iya, karena kita udah atur nih horizontal orientationnya, linear layout yang ada di dalam linear layout gitu. Ya. Di sini kita bikin radio group. Ingat, kalau mau bikin radio button wajib dikurung pakai radio group ya. Kok ini nggak dikasih ID gitu ya? Ya karena sebenarnya sama dengan judul tadi, ini bahkan nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa karena kan tidak kita apa-apain gitu ya. Kecuali yang mau diapa-apain wajib kita kasih ID ya. Di sini kita bikin radio group ya. Radio group kita bikin lebarnya misalnya match parent ya, jadi sisanya itu kita ambil semua tuh buat radio groupnya. Tingginya wrap content dong ya. Radio group itu tag terbuka juga ya. Nanti di dalam radio group ada radio button ya. Radio group kita kasih ID nih ya, karena mau diapa-apain, rg underscore jenis underscore kelamin gitu ya. Orientationnya juga kita bikin dia horizontal ya. Kita bikin dia horizontal untuk radio buttonnya. Di sini kita baru panggil radio button ya. Kalau nggak di grouping nanti dia bingung. Ini dua-duanya bisa dicentang, nanti dipilih gitu. Laki-lakinya bisa dipilih, perempuannya juga bisa dipilih gitu. Jadi double, dia bingung ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Kita bikin wrap content saja semua. Tuh udah keluar tuh. Ya, ini tagnya tertutup, terus kita kasih ID misalnya RB radio button underscore pria gitu ya. Oh, gede banget, biarin aja dulu, nanti baru kita hias ya. Teksnya kita buat pria ya. Kemudian kita bikin satu lagi radio buttonnya. Radio buttonnya kita bikin wrap content semua. Kemudian kita kasih ID RB underscore wanita ya. Lalu di sini kita kasih teksnya wanita tuh ya. Nah ini kan nggak pas gitu
ya, nggak pas. Jadi ya sudah, kita mainkan di sini misalnya dari jenis kelamin atau tadi dari linear layout nggak ada margin sebenarnya udah ya. Jadi ini aja kita geser nih jenis kelamin, text view-nya kita kasih misalnya margin top 6 dp biar agak turunan gitu. Tuh, ya, kurang 12 kelebihan 10. Kayaknya 10 deh ya. Tuh, kayaknya pas gitu ya. Kalau nanti kurang pas bisa kita geser-geser lagi. Nah, kira-kira kayak gini ya. Kira-kira kayak gini linear layout di dalam linear layout khusus untuk ngurusin jenis kelamin doang. Ya. Sampai di sini misalnya pengen lihat, ya udah saya compile dulu, saya running dulu ini emulator saya. Kita lihat ya, pengen lihat dulu tampilannya kayaknya udah bener atau enggak nih. Ya. Tuh ini radio button, strukturnya ingat ya, harus dikurung dengan radio group ya. Kayak gini jadinya ya. Masukin nama misalnya. Ini bisa dipilih salah satu. Kalau nggak di grouping nanti dia bingung. Nggak bisa dipilih salah satu, dua-duanya bisa dipilih. Kayaknya masih kurang turun dikit ya jenis kelamin ya. Kasih berapa? Tadi 12 ya. Coba keturunan nggak 12 ya? Sorry. Ini tadi. Itu. Keturunan kayaknya ya. Ya udah 11 deh, 11 nih. 11 sudah harga akhir nih ya. Gitu. Ya, kurang lebih lah, kurang lebih ya. Untuk ukuran kayaknya Editex emang lebih gede ya. Ya ini bisa dibesarin sih, bisa dibesarin, dikecilin misalnya rasanya kurang pas gitu. Ya. Misalnya mana text view jenis kelamin tadi dari 17 kita naikkan jadi 18 misalnya. Ya. Boleh saja, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Gitu ya. Lebih besar jadi dia. Oke? Nama udah, jenis kelamin udah, lanjut ke nomor WA. Nah, sebelumnya nama tadi di sini kita atur edit text nama tadi, ya. Kita atur input type-nya adalah teks, gitu, ya. Nah, itu inputnya teks. Jadi nama itu teks bukan angka, ya. Kemudian kita turun setelah linear layout yang di dalam, ya. Karena nanti nambahnya di bawah sini, gitu, ya. Itu nomor WA ya, kita pakai edit text lagi. Edit text, match parent, wrap content tuh, ya. Kita kasih ID et underscore no underscore WhatsApp. Gitu ya. Kita kasih hint nomor WhatsApp. Gitu ya. Kalau kurang jarak nanti boleh ditambahin jaraknya ya. Lalu karena ini nomor handphone, kita kasih input type-nya ini untuk mengkontrol inputnya gitu. Kita kasih dia phone. Itu ada phone. Sehingga nanti dia nggak akan kasih teks ya. Di keypad-nya tuh hanya nomor. Lanjut ke alamat. Alamat beda lagi nih perlakuannya. Kita bikin lagi edit text. Kita bikin juga ini match parent, tingginya wrap content ya, dan jangan lupa kasih ID. ID-nya et underscore alamat ya. Di sini kita kasih hint. Hint-nya itu alamat lengkap misalnya ya. Lalu kita kasih input type juga. Nah, kalau yang kayak gini input type-nya adalah text multi-line. Kenapa? Supaya dia bisa lebih dari satu baris gitu ya. Coba kita eksekusi, kita lihat hasilnya. Bentar. Nggak mau dia yang ini ya, sorry. Reinstall and restart app. Ya, sorry. Disconnect. Itu. Ya. Kita lihat nama tuh, semuanya berupa alfabet. Yang ini dipilih salah satu. Nomor WA dia hanya kasih angka gitu. Ya, dan ini alamat lengkap. Kita misalnya tulis jalan, sorry ini auto text-nya hidup lagi. Jalan Perindustrian 2 misalnya nomor 776 RT 25 RW. Tuh pindah ke bawah dia.
RW 007 Palembang, misalnya seperti itu. Ini multi line maksudnya, ya. Ini kita masukin misalnya 0812345678 gitu, ya. Namanya misalnya Ahmad Farisi gitu. Nah, sampai di sini kita udah sampai ke alamat. Sekarang password, ya. Kita mau bikin password. Jadi edit text lagi nih. Edit text, match parent, web content, tutup dan kasih ID. Ya. ET underscore password. Nah, hintnya kita kasih password, ya. Terus kita kasih input type-nya, kita pilih text password. Nah, gitu. Sama satu lagi kita bikin pin tadi ya. Kita bikin juga edit text satu lagi. Sama match parent, web content, jangan lupa kasih ID. ID-nya kita kasih ET underscore pin. Dan kita kasih hint. Hint-nya itu adalah pin. Nah, dan input type-nya itu adalah number password. Karena pin biasanya berupa nomor. Anggap aja kayak pin ATM gitu ya. Nah, kemudian di sini kita sebenarnya bisa kasih max length gitu. Misalnya maksimal pinnya itu berapa? Oh, kita maksimal 6 digit gitu. Ya. Dan yang lainnya juga bisa ditambahin sesuai keinginan kita. Sampai di sini kita coba lagi, kita lihat ya, kita running. Kita lihat, oke, tadi yang belum kita tes adalah password ya, password tuh. Kita masukin apa tuh? Jadinya kayak gitu tuh, password. Ya, pin. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak mau dia. Karena maksimal hanya 6 digit. Kita kasih max length tadi. Ya. Nah, terakhir kita akan menambahkan sebuah tombol daftar. Ya, kita bikin button. Match parent, wrap content, ya. ID-nya kita kasih btn underscore daftar. Ya, lalu di sini kita kasih misalnya teksnya daftar. Ya, mungkin bolehlah kita kasih di sini margin top itu 16 dp sehingga ada sedikit jarak gitu. Ya, kita lihat tampilannya nanti bagaimana. Ya, diskonekkan dulu tadi, sorry. Seperti ini. Ya, nama, jenis kelamin, nomor WA, alamat lengkap, password, PIN, ya, dan tombol daftar. Dan ini belum berfungsi memang karena belum kita apa-apakan, ya. Nah, teman-teman, kira-kira ini nih yang mau kita kerjain di pertemuan ini. Jadi, kita beresin dulu satu ini, ya. Kemudian nanti kita bikin sebuah layout lagi, ya. Ini kita bikin saja misalnya tampung nama, tampung jenis kelamin, tampung WA, tampung alamat, nanti nama, text view-nya. Ini kan text view semua nih. Ya, ini, ya. Ini text view semua, ya. Jadi supaya kita bisa lempar nanti variabel yang diisi di sini, ya kita bikin aja dulu pakai nama TV-nya TV text view nama atau TV tampung nama, TV tampung JK dan seterusnya. Silakan saja, ya. Nah, ini akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya, berikut dengan alert, ya. Berikut dengan alert yang akan kita bikin juga, ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan itu. Sebenarnya sih harapan saya kita semua sudah bisa bikin sendiri bagaimana melempar nilai dari sebelah sini ke sini gitu. Karena ini sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi nanti kita akan lakukan ini juga tapi ringkas saja, ya. Makanya saya bilang tadi challenge. Jadi silakan dicoba secara mandiri. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah, atau juga bisa untuk teman-teman Universitas MDP dan juga teman-teman PMMDN itu bisa langsung tanya di grup WA kita juga nggak ada masalah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga bisa diikuti. Kalau ada yang tertinggal silahkan dimundur-mundurin, di pause, yaitu tujuannya kenapa kita pakai platform ini, dan mudah-mudahan kalian bisa ulangi terus. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang lebih seru lagi, ya. Nantikan
Buat kalian yang bisa pamerin, kalau kalian bisa lempar data dari main activity ke apalah, kita kasih nama misalnya result activity gitu ya. Buat kalian yang bisa lempar, saya akan kasih bonus tabungan nilai buat UTS-nya nanti. Ya, oke, thank you, terima kasih banyak sekali lagi. Maaf kalau ada kekurangan di sana sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sesuai dengan tempat Anda, dan salam olahraga. Oke, kita stop nih recordingnya.